Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang teks narasi. Sebelumnya, selamat pagi. Pagi Pak. Untuk hari ini cuma satu siswa aja ya yang masuk. Ya Pak. Oke, baik, kita akan mulai tentang teks narasi. Apa itu teks narasi? Apakah kamu sudah mengerti tentang teks narasi? Mengerti Pak. Teks narasi adalah paragraf yang menjelaskan peristiwa dari waktu ke waktu dari awal sampai akhir Pak. Baik, teks narasi itu teks yang mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa kronologi dalam suatu waktu tertentu yang mengutamakan adanya tindak tanduk, perbuatan aktif dari tokoh yang disertai ilustrasi. Selanjutnya apa itu Ci? Oh bukan. Oh iya, untuk kamu Wakil, apa mengetahui tentang struktur teks narasi? Ada 3, apa aja yuk? Oh, mengerti Pak. Struktur ada 3, disebut orientasi, Terus, komplikasi, ya, revolusi. benar. Dalam orientasi, di dalamnya berisi tentang pengenalan latar, tokoh, serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Untuk yang konflik itu bagian tengah, yang di dalamnya itu ada hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan, bahkan sampai masalah itu di mana komplikasi dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, bahkan sampai mengubah latar atau menembus ke zaman yang berbeda. Terus untuk resolusi itu bagian terakhir yang berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi antara resolusi yang dikembangkan menjadi lembaran waktu, sebab akibat unik sampai pada ending. Untuk selanjutnya ada tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada berapa ya? Kaidah kebahasaan itu kalau nggak salah ada 6 atau ada 5. Iya, kaidah kebahasaan. Kebahasaan dalam teks narasi itu ada teks atau paragraf narasi yang dominan, kalian lihat di buku itu kan, yang menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu seperti pertama-tama, lalu, kemudian, menggunakan selanjutnya, bahkan sampai kata akhirnya. Terus teks paragraf narasi itu menggunakan kata benda, kata sifat, frase, atau bahkan klausa yang sesuai dengan topik, sudut pandang, dan objek yang dinarasikan. Kemudian teks narasi itu mengandung kata kerja transitif, inisiatif sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam teks. Terus paragraf atau teks narasi tersebut menggunakan kata metafora atau makna kiasan sebagai penambah cita rasa dalam penyampaian cerita. Terus yang selanjutnya langkah-langkah dalam menyusun teks narasi ya. Langkah-langkah dalam menyusun teks narasi itu memiliki topik yang menjadi dasar dalam penceritaan. Terus ada pengumpulan materi, bahan uraian, menetapkan pola pengembangan bahan uraian, sampai menyusun paragraf yang berupa gagasan atau gagasan penjelasannya. Jadi setelah membuat topik atau memilih topik yang dibentuk menjadi paragraf narasi, mulailah kamu itu merancang kerangka karangan. Tapi yang lebih dahulu itu kamu harus mengumpulkan materi sebagai bahan. Untuk kerangka tersebut nantinya akan dikembangkan menjadi suatu paragraf yang penuh
yang utuh yang baik. Eh, Sekarang coba kamu kerjakan dalam penugasan itu, coba kamu lihat Agil Ya Pak. di LKS-nya itu ada penugasan pembuatan ya struktur narasi sama kaidah pembahasan narasi, kan ada di buku. Coba silakan diisi sekarang, saya kasih waktu 10 menit. Ayo Gil, jangan main HP Gil. Oh iya Pak. Waduh rek. Baik, kalau sudah silakan anu Gil, kumpulkan Gil. Oh iya Pak. Ini Pak ya. Tuh. Dari saya cari materi. Saya beri penjelasan lagi tentang mengenai teks narasi. Mungkin yang dalam buku masih kurang ya. Untuk kalian ketahui, teks narasi ada 4 macam yang bisa kita identifikasi. Yang pertama, teks narasi informatif. Apa itu teks narasi informatif? Teks narasi informatif itu tulisan naratif yang tujuannya menyampaikan informasi secara detail dan tepat sesuai dengan suatu peristiwa. Tujuan teks ini untuk mengedukasi, memperluas pengetahuan pembaca tentang kisah tokoh atau seseorang yang inspiratif. Narasi informatif biasanya lebih dominan membicarakan kehidupan seorang tokoh yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Terus ada teks ekspositorik. Teks narasi ekspositorik itu jenis tulisan narasi yang memiliki penyampaian runtutan informasi secara detail dan tepat tentang suatu peristiwa atau kisah seseorang. Dalam teks ini, penulis menceritakan peristiwa yang dialami oleh tokoh berdasarkan data yang sebenarnya, data yang real. Dalam tulisan ini, penulis menceritakan kisah perjalanan dari mulai kecil hingga urutan yang runtut sampai besar. Atau narasi ekspositorik ini bisa disebut dengan karangan biografi. Terus narasi artistik itu berupa penyampaian suatu maksud dan memiliki makna yang terselubung kepada pembaca dan pendengar. Tujuannya adalah agar pembaca tampak seolah-olah ikut terlibat dalam cerita tersebut. Terus ada narasi subjektif yang terakhir ini. Teks narasi subjektif ini naratif yang berupaya untuk memberikan pengetahuan tentang maksud tertentu. Maksudnya apa? Maksud untuk mempengaruhi pikiran para pembaca agar maksimal sepemikiran dengan apa yang disampaikan. Pada penerapannya itu, teks narasi ini banyak digunakan dalam objek pembuatan iklan atau menjual produk tertentu. Jenis teks ini sangat efektif untuk mencari pelanggan. Terus ini menurut teks, ini ada ciri-ciri. Ciri-ciri teks naratif ya, ini buku nggak ada Mas ya. Ini saya tambahkan. Ya Pak. Teks narasi, ciri-ciri teks narasi menurut Goskera. Yang pertama itu ada unsur yang ditonjolkan, unsur perbuatan atau tindakan. Hal ini akan terdeteksi pada gambaran penulis. Terus ada timeline. Timeline ini ada urutan waktu dari kapan sampai kapan, terus penanda. Seperti ada kata dalamnya itu, kalau ada timeline itu ada saat ini, kemarin, latar waktu lah. Terus yang ketiga ini memberikan informasi. Dalam hal ini kita berusaha menjawab pertanyaan apa yang sedang atau akan yang terjadi pada paragraf naratif yang seolah kita terus menjawab persoalan yang ada di dalam teks.
terus adanya problem atau masalah. Baik, untuk pembelajaran hari ini sudah sampai sini aja ya. Iya Pak. Untuk Agil bisa mengerti kan apa yang mata pelajaran hari ini? Mengerti Pak. Baik, untuk penugasan selanjutnya silakan membuat karangan teks narasi dengan tema bebas. Sesuai apa langkah-langkahnya itu aja ya. Ada 3 struktur itu kan? Ya. Masih ingat kan? Ingat Pak. Oke, besok dikumpulkan langsung di meja saya di ruang guru. Terima kasih untuk waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.